Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Angkatan 4 peserta Latsar CPNS tahun 2022. Kami akan memaparkan Smart City. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Rafiud, jabatan Reskuer Pemula, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Dan saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Ini yang pertama Muhammad. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifah, asal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Manado. Untuk jabatan Reskuer Pemula, calon Reskuer Pemula, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Mas Hanifah. Ya, langsung saya lanjut ke Mas Sultan Prabowo. Baik, terima kasih. Kenalkan, saya Muhammad Sultan Prabowo dari unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banda Aceh. Jabatan saya calon rescuer pemula. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sultan. Ya, langsung saya lanjut ke Mas Firdayu. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Firdayu Pangestu. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya. Jabatan saya sebagai calon rescuer pemula. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Firdayu. Ya, langsung saja yang terakhir, Mas Irfan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jabatan calon rescuer pemula, unit penempatan Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Baik, terima kasih moderator. Ya, terima kasih Mas Irfan. Ya, langsung saja kita mulai pembahasan tentang Smart City. Ya, mungkin ada yang mengetahui Smart City itu apa? Baik, mungkin sedikit saya menyampaikan Smart City ialah dua suku kata yang mungkin sering kita dengar, yakni sebuah kota atau daerah yang telah memproklamirkan wilayah sebagai kota pintar atau Smart City. Namun konsep ini tidaklah mudah untuk diimplementasikan, karena di situ ada beberapa tantangan dan faktor sukses untuk mencapai kota Smart City yang perlu dihadapi. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sultan Prabowo. Ya, mungkin ada yang mengetahui tentang tantangan apa yang harus dilakukan tentang Smart City itu. Izin menjawab moderator. Ada beberapa tantangan bagi pembangunan Smart City yang saya ketahui ya. Yaitu satu, infrastruktur. Tersediaan infrastruktur informasi dan komunikasi teknologi atau ICT masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kota pintar atau Smart City. Salah satu infrastruktur yang krusial untuk diterapkan adalah masalah konektivitas yang tentunya akan berkaitan dengan penerapan Internet of Things atau IoT. Dengan adanya interkonektivitas dari IoT, tentunya akan memungkinkan otomatisasi dalam memperluas area kota pintar atau Smart City, yang mana kedepannya akan berkaitan erat terhadap penggunaan beragam solusi ICT seperti cloud hingga data center. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Firdayu telah memberikan masukan tentang tantangan Smart City. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan tentang tantangan Smart City itu? Baik, izin moderator. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Firda, tantangan Smart City yang pertama yaitu infrastruktur.
Yang kedua itu terkait mengenai data integrasi, di mana ketika menerapkan Smart City melalui beragam aplikasi akan membuat kebutuhan informasi yang aktual menjadi sangatlah penting. Data integrasi pun akan menjadi salah satu tantangan tersendiri sebab beragam informasi dari data tersebut akan diperlukan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Saya kira demikian, moderator. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Hanifah. Ya, mungkin itu tantangan yang kedua. Izin moderator, menurut saya yang ketiga itu sosialisasi, di mana sosialisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi penerapan Smart City. Hal ini karena sosialisasi membutuhkan waktu serta ada adaptasi sosial yang tidak sebentar. Misalnya dengan memperkenalkan beragam teknologi yang akan diterapkan. Tentunya akan mencangkup upaya mempersempit ketimpangan digital dan mengubah kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Siap, cukup. Siap, terima kasih Mas Irfan. Jawabannya cukup baik. Ya, mungkin ada satu tantangan lagi yang akan saya tambahkan, yakni tantangan keamanan Smart City. Masyarakat juga tetap membutuhkan keamanan dalam mengakses informasi. Jadi keamanan masih merupakan persoalan di jaringan sistem manapun, terlebih jika sistem tersebut mencangkup skala luas atau seluruh kota. Seperti Smart City, ancaman keamanan perlu ditangani dengan serius. Begitu banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan atau sistem Smart City juga merupakan tantangan tersendiri. Misalnya ketika kunci rumah kita terintegrasi dengan perangkat teknologi dan internet. Selain itu, juga kita berbicara tentang keamanan yang berhubungan dengan data pribadi seperti akun media sosial, rekening bank, hingga kartu kredit. Ya, mungkin berbagai tantangan di atas berkorelasi dengan sejumlah faktor suksesnya Smart City. Mungkin ada yang ingin menjelaskan tentang faktor suksesnya Smart City tersebut. Apakah teman-teman ingin menjelaskan? Baik, izin moderator. Terkait mengenai faktor suksesnya Smart City, yang pertama itu mengenai faktor SDM. Salah satu indikator penting dalam mewujudkan dan faktor sukses Smart City adalah SDM itu sendiri. Warga yang aktif melaporkan masalah lingkungan misalnya adalah salah satu contoh masyarakat yang aktif. Tentunya dapat membuat pemerintah kota akan mendapat masukan untuk menentukan arah pembangunan serta perbaikan fasilitas dan layanan publik. Saya kira demikian, moderator. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Hanifah. Ya, mungkin bukan hanya satu saja faktor suksesnya Smart City. Mungkin ada faktor yang lainnya teman-teman ingin menambahkan? Baik, mungkin salah satunya selain dari faktor manusia, ada juga faktor komitmen dari pemerintahannya. Faktor sukses Smart City juga berawal dari komitmen pemerintah setempat. Tanpa komitmen pemerintah, impian untuk mewujudkan Smart City akan sulit untuk diwujudkan. Komitmen tersebut dapat diukur dari kebijakan-kebijakan yang menekankan percepatan pembangunan dari Smart City tersebut. Mungkin itu saja dari saya, dari teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Sultan. Ya, tantangan yang dijelaskan tadi sudah sangat bagus dan benar. Ya, ini yang saya tahu juga ada faktor suksesnya Smart City, yakni ruang fisikal. Mungkin ada teman-teman yang tahu ruang fisikal itu apa? Izin menjawab moderator. Yang saya tahu tentang ruang fiskal juga
mesti mendapatkan porsi perhatian yang besar dalam faktor suksesnya Smart City. Ruang fiskal ini terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk penerapan Smart City. Misalnya dengan menyediakan anggaran khusus di luar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD mereka. Biasanya seperti itu, moderator. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Mas Firdayu. Ya, mungkin dari Smart City ini saya bisa menyimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan Smart City sangat diperlukan adanya kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa sistem informasi terpadu. Pihak pemerintah harus jeli dalam melihat perusahaan terbaik memberikan total solution, baik dari segi sarana maupun prasarana. Manfaat Smart City juga lebih efektif karena data yang terhimpun dari berbagai perangkat memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah informasi yang sebelumnya tidak tersedia. Data tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah pertimbangan dalam pengembalian keputusan yang lebih baik atau juga sering disebut Decision Support System atau DSS. Ya, mungkin untuk pembahasan Smart City cukup sampai di sini. Kurang lebihnya teman-teman atau moderator atau salah kata atau perilaku mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Salam quick respon, Afiknam Jagat Samagram. Afiknam Jagat Samagram. Afiknam Jagat Samagram.